Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini tadi baru tulis-tulis di sini, cari inspirasi Pak di kandang kebo. Iya. Justru di kandang kebo itu ini ya Pak ya, inspirasi bisa dikembarakan. Kira-kira. Gitu, Cuy. Karena sunyi, Oke. anginnya semili. Oke. Dan yang lebih penting dikelilingi barang-barang antik Pak. Oke. Nah, ini saya juga lagi belajar mencintai barang-barang antik, Iya. Pak. Nanti bisa kebablasan loh Pak nanti. Gitu ya. Yang penting kita tidak anti pemikiran J. Baik. Ayo Pak, monggo J. kita duduk ngobrol-ngobrol di sana. Hatur ya. nuhun. Monggo. Nggih. J. Monggo Pak Fauzi kita duduk ngobrol-ngobrol di sini. Baik, siap. Nggih, monggo. Hatur nuhun. J. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Para YouTube ya di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang sangat saya muliakan dan banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Komplek Kandang Kebo Bejen Karanganyar itu kita ketamunan tamu yang dari Jakarta, seorang pengusaha yang saya pandang sukses ini. Saya pandang sukses dan juga bergerak di bidang dakwah. Nanti lebih lanjut kita tanyakan pada beliau. Nama lengkapnya Pak Fauzi Wahyu Buntoro MBS. Titelnya MBS. Universitas mana? Nanti kita tanya. Oke, tadi kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di session yang cukup menarik ini. Salam dan sholawat selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup zaman yang bisa merubah zaman jahiliyah menjadi zaman modern ini. Topik ini terus terang baru pertama kali, Pak Fauzi. Saya panggil Bang atau Pak atau Ustadz ini? Monggo ada. Monggo aja nggih. Saya panggil Bang aja nggih karena channel jenengan Bang Muji Channel nggih. Untuk estetika bagaimana kalau maskernya bisa dilepas? Kebetulan sama-sama udah vaksin ya Pak ya? Sudah vaksin, yang kedua dan tadi sudah prepare dengan prokes. Iya siap. Ada 1 meter jaraknya. Iya lebih ini, biar pemirsa itu biar tahu seperti apa Bang Muji gantengnya gitu loh. Siap. Kalau saya tuanya seperti apa gitu loh. Sing genah cah desa, Pak. Oh, dan boleh tahu cah desa mana ini? Saya asli dari Karanganyar ya, Kecamatan Karanganyar, tepatnya di Waduk Lalung. Waduk Lalung. Jadi ceritanya dengan Mas Hajrianto masih saudara ngaten nggih? Bocorannya begitulah dengan Pak Yasin Tohari, Kiai Yasin. Saya ponakannya Pak Yasin, sepupu dari Mas Hajrianto. Itu juga kawan waktu di kos dulu Mas Hajrianto. Oh gitu ya. Cuma nasibnya berbeda. Saya melanglang kemana-mana. Saya cuma melanglang ke Karanganyar aja Pak. Dari kecamatan ke kecamatan saja ini. Belum ke luar negeri. Pak Fauzi, ini Bang Muji aja lah. Siap. Bang Muji, ini termasuk topik yang cukup menarik, yaitu tentang bisnis dalam agama. Ini topik ini baru pertama kali kita angkat di Yuk Ngaji di channel Rumah Antik. Ada beberapa teman pengusaha yang kita tawarin itu katanya masih malu-malu begitu. Gitu ya. Masih malu-malu atau kurang siap. Kayaknya nggak tahu. Yang terang topik ini menurut saya sebenarnya waktu awal kita berdiri channel sudah kita bidik karena menarik sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan, kok titelnya menarik ini MBS ini apa ini tadi? Universitas mana gitu loh maksud saya. Universitas kehidupan itu. Jurusan MBS gitu ya. Jurusan MBS ya.
Jadi itu sebuah, kalau orang biasanya kan selalu ditanya tentang apa namanya moto hidup gitu ya, Iya, Pak ya. iya. Biar kita inget terus ya, saya sematin di nama saya. Oh, Jadi kalau ditanya tentang moto hidupnya apa, yang mulia, bahagia, sejahtera gitu, Pak. Kelihatannya kan kayak titel master apa gitu kan, Pak. nggak taunya dokternya master syariah itu. Luar Gitu, Pak. biasa ini. Ini menarik sebenarnya, tapi kapan-kapan kita ulas nggih. Nggih, MBS insyaallah. itu. Tadi apa MBS tadi? Mulia, bahagia, sejahtera. Mulia, bahagia, sejahtera. Moga-moga saya juga mengikuti seperti moto panjenengan. Insya Allah kalau kita muliakan orang, Nggih. kita bahagiakan orang, siapapun dia akan dikasih sejahtera sama Allah. Alhamdulillah. Gitu. Facebook ya, Facebook itu si apa namanya Mark itu Nggih. yang bikin Facebook sekarang juga kita nikmati semua kan, Pak. Nggih. Kalau ditanya kita dimuliakan sama dia juga, Nggih. dibahagiakan. Ibu-ibu sekarang bahagia semua, Pak. Tulisannya tiap hari nonton di Facebook ya kan. Kita sekarang ketemu sama orang-orang yang lama nggak pernah ketemu, saudara kita sekarang makin dekat, nggak ada jarak, semuanya terkoneksi. Nah, ketika siapapun dia memuliakan orang, membahagiakan orang, ya dia dikasih sejahtera, kasih rezeki sama Allah, siapapun dia. Saat kita nggak memuliakan orang, saat kita nggak membahagiain orang, ya saat itu juga Allah akan tarik kesejahteraan dari hidup kita, dunia dan akhirat tentunya, Pak. Jadi itu memang untuk kemuliaan, kesejahteraan, rezeki itu hak mutlak dari Allah semua. Betul, betul. Manusia itu kan cuma menjalani aja. Gitu. Jih, Bang Uji, ini terus terang kemauan, saya campur-campur nggak apa-apa. Nggih, Pak. Ini saya saged Jawa kok. Saged Jawi sih ya. Iya. Dulu sebenarnya channel ini mau ngetrenkan dengan pakai bahasa Jawa, pakai Blangkon. Nggih, gitu. nggih. Tetapi ada yang protes, yang luar-luar Jawa itu Bahasa tahu. anu apa namanya? Katanya rooming ya, Pak ya. Kita gaduh-gaduh aja. Nggih. Karena Jawa itu kadang-kadang medok itu sudah nggak bisa ama. Iya. Nggih. Ngaten. Bisnis dalam Islam menikah sebenarnya bisa diterangkan, Mbak. Apakah pundi menikah? Karena teman-teman kok juga belum begitu kencang untuk menyuarakan hal-hal semacam ini, seperti masih malu-malu begitu. Iya. Baik. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ini kan harus menjadi sumber inspirasi ya. Ya, Bahwa Allah, Rasul, Quran, Sunnah ini menjadi inspirasi kita melakukan semua aktivitas, termasuk aktivitas pilihan-pilihan hidup kita. Ya. Dan sebetulnya kalau menurut saya anjuran kita ini untuk menjadi seorang peniaga tijaroh itu sudah dicontohkan. Allah sendiri menyampaikan tentang tijaroh ini, kemudian Rasulullah juga sudah mencontohkan tentang bagaimana Rasulullah itu kalau ditanya profesinya ya seorang pedagang. Rasulullah itu 15 tahun itu sudah menjadi pedagang yang kelasnya itu bukan cuman skupnya nasional tapi sudah internasional. Jadi ketika 15 tahun Rasulullah SAW itu sudah berdagang sampai ke negeri Syam. Jadi kalau kita bicara masalah skala, Pak ya, skalanya, kalau skalanya misalkan sekarang kita bisnis skalanya sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Thailand, sampai ke Hong Kong, ya nggak mungkin omset kita itu cuma 1 juta, 10 juta, 100 juta. Itu pasti udah miliaran, emberan sudah, Pak. Sudah emberan. Udah emberan itu. Gitu. Dan sebetulnya sudah menjadi sebuah keniscayaan, Pak, bahwa ketika kita memilih sebuah profesi tijaroh, ya resikonya tajir, Pak. Apa itu, Pak? Tajir. Sugih. Oh. Kan asal kata bahasa Arabnya sama itu. Tijaroh, tajir. Ya, maka kalau kita jadi seorang pengusaha, ya resikonya adalah kaya. Resikonya kaya. Jadi semangat ini yang mestinya menjadi sumber inspirasi buat kita semuanya. Kalau kita ini nggak memilih jalur itu, kita tidak memilih jalur arus kaya, milih kaya. Ini kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, masih ada apa ya istilahnya ini, tabu, orang Islam nikah ya ini tabu.
ya orang Islam kuat itu tabu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Tantangan dan kesalahan yang perlu kita review ulang pemahaman kita tentang syumuliyatul Islam, bahwa pandangan kita tentang Islam ini harus menyeluruh kita. Nggak ada kok Pak kalau kita cari, kita minta miskin, kita minta sakit, kita minta menderita, nggak ada. Makanya kalau di surat Al-Baqarah itu kan Allah sampaikan kan, wa minan nasi mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada wa minan nas, di antara manusia itu yang mereka itu mintanya sama Allah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya hasanah. Tapi ada sebagian dari mereka wa malahum fil akhirati min khalaq. Tapi ketika dia di akhiratnya dia nggak dikasih apa-apa. Wa minhum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan bagus semua, Pak. Iya. Ada orang yang mintanya dunia, ya, minta kaya, minta sehat, minta sejahtera, minta apa aja. Tapi dia nggak dikasih sama Allah. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia nggak dapat apa-apa. Udah sampai segitu aja. Iya. Kalau dia meninggal udah kelas, gitu kan. Tapi kata Allah wa minhum, di antara mereka seperti doa yang kita baca ketika kita tawaf, dan doa yang setiap baca menjadi sapu jagat. Udah dapat semuanya kan Pak, berarti. Dunia dan Rabbana atina fid dunya. Nah, fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah ini kalau kita terjemahkan ya badannya sehat, pikirannya, wawasannya luas, duitnya banyak. Kan gitu, Pak. Ya, pokoknya keren gitu ya. Ya, fitur manusia Indonesia ini 3. Satu, fiturnya itu adalah tentang al-fahmu, pemahaman. Kemudian cakrawalannya luas, wawasannya luas. Satu, yang kedua adalah soleh. Yang ketiga adalah tajir, Pak. Nah ini fitur manusia baru Indonesia. Yang harapan kita, mimpi besar kita ini, Pak, ini menjadi fitur manusia Indonesia ke depan. Yang insya Allah bisa punya potensi skalanya internasional. Gitu, Pak. Nah, balik lagi ke situ tadi, semangat bahwa minta hasanah ya, dunia hasanah. Bahkan doa-doa yang kita baca itu, ini kan doa yang dibaca di setiap kali tawaf, Pak ya. Dari rukun Yamani sampai rukun Hajarul Aswad, itu doanya itu cuman itu aja. Itu yang dipakemin sama Rasulullah. Sementara di putaran pertama sampai putaran ke-7 dari Hajarul Aswad itu sebenarnya bebas merdeka, mau minta apa aja. Tapi yang uniknya, Pak, dari dari rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, pakemnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ini kalau kita ini nggak sejahtera, nggak mulya, nggak bahagia, nggak kaya, nah, kita nyontohin sama siapa? Gitu loh. Nyontohnya sama siapa? Iya. Gitu kan. Nah, ya makanya sampai 7 kali kita suruh ngulang-ulang doa itu. Bahkan ketika kita di pintu multazam. Multazam ini ya artinya kan iltizam. Iltizam ini kan sesuatu balang tape terus nemplek. Nah, itu kan namanya iltizam tuh, nemplek. Tempat nempleknya itu namanya multazam. Nah, depeple sama Gusti Allah. Disitulah kita saat membaca doa di pintu multazam itu, doanya Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Nah, ini Allahumma ahsin, ya Allah, hamba mohon baguskanlah akibatana fil umuri kulliha, semuanya yang berkaitan dengan urusan dunia saya. Wa ajirna min hijji dunia. Dan saya minta ya Allah, Engkau jauhkan aku dari kesempitan dunia. Nah, ini Pak. Jadi kalau kita punya inspirasi kayak gini, mestinya ini kita menjadi orang yang mulia, bahagia, sejahtera semua, Pak. Gitu, Pak. Nah, jadi bisnis itu ajaran Islam yang sangat kuat sekali, Pak. Perintahnya. Betul. Ya, termasuk tapi Nabi mencontohkan sahabat-sahabat dulu. Betul. Termasuk kiai-kiai Indonesia sebenarnya. Betul banget. Gitu, ya. Betul. Siapa Kiai Haji Saman Hudi, betul, Kiai Hasyim Asy'ari, betul, Kiai Ahmad Dahlan, betul. Ini orang-orang yang orang kaya yang kekayaannya dipakai berjuang di dalam agama. Banget.
Iya. Nah, gitu. Jadi apa namanya, kalau kita balik ke bisnis itu Pak, semangat bisnis Rasulullah SAW, profesinya adalah seorang peniaga. 15 tahun udah sukses ketika apa namanya, meminang Khadijah itu dengan unta-unta merah yang kalau dihitung sekarang itu berarti miliaran. Bahkan ada kitab namanya Amwalun Nabi, kitab tentang bicara tentang kekayaan Rasulullah SAW. Itu sangat salah kita mempersepsikan Rasulullah. Nah ini kan membuat namanya pola pikir Pak. Mindset tadi ya. Betul. Jadi kalau kita mau mindsetnya itu tajir Pak, ya kan, Sekali kalau lagi tajir lagi. ya, tajir. Kalau kita mau ngomong tentang masalah tijaroh bisnis, berarti kan mau nggak mau tajir Pak. Iya. Nah mindset inilah yang sebetulnya masuk di pola pikir kita, bahwa ketika kita salah memahami bahwa Islam itu jumut, Islam itu letek, ya, letek, kotor, letek kumuh hiwil-hiwil Pak. Ini persepsi yang salah. Itu memang mungkin dibikin pada dibangun, mindset itu dibangun oleh orang yang tidak senang pada Islam. Kira-kira nggak tentang? Betul. Padahal di kitab Amwalun Nabi itu Rasulullah SAW kekayaannya itu Pak, itu 1.200 kilogram emas. Dirupiahkan berapa itu? Wah, itu kayaknya triliun loh Pak. Triliun ya? Iya. Masya Allah. Triliun loh Pak. Nah kalau emas saja sekarang sudah nilainya 930 per gramnya. Iya, hampir 1 juta. Dikaliin 1 kilonya berapa? Ini 1,2 ton Pak emasnya. 1,2. Iya, tapi nggak dibawa meninggal sama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW meninggal itu beberapa waktu sebelum Rasulullah meninggal, diambillah itu beberapa keping dirham aja, dan itu disuruh sedekahkan semua. Bahkan kalau kita dengar dari kajian para kiai ulama semuanya, Rasulullah SAW itu ketika apa namanya, Ramadan, sedekahnya seperti angin yang berembus. Ini kayak di sini nih Pak. Semilir gitu ya? Semilir setiap saat. Setiap saat. Beda sama kita. Berani nggak kita 1 bulan nggak kerja? Ya kan, Rasulullah duduk etikaf itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya kan. Dan Rasulullah memberikan nafkah kepada istri-istrinya itu 1 tahun. Nah ini sekarang ini kan fenomenanya orang gaji 10 juta, 10 koma Pak gajinya. Tapi masalahnya tanggal 10 sudah koma. Kira-kira nganten. Gitu kan. Ini menyindir saya nih Pak, pegawai negeri nih Pak. Nah ini kalau enggak, saya cuma mau menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW memberikan apa namanya, ma'isyah, memberikan belanja kepada istri-istrinya 1 tahun, itu berarti orang kaya Pak. Orang kaya pasti. Loh, setahun nggak habis loh Pak, habis. dimakan sama keluarganya. Nah jadi apa namanya, data-data fakta-fakta ini sebetulnya yang harusnya kita ini menjadi umat yang harusnya memimpin. Bukan, kalau kata bapak saya itu, umat Islam ini seringnya kayak sandal ceklek sandal teklek. Ya. Kata dari kayu itu ya, sandal dari kayu. Kata bapak saya, kenapa Pak? Yo sandal teklek iki nek pas banjir pas banjir tinggu. Kalau hari-hari dipakai, nek pas banjir itu selalu di atas ya. Jadi pas musibah, pas bencana, pas penjajahan, umat Islam ini yang punya peran paling banyak. Suruh maju lah kira-kira. Sudah maju kira-kira gitu. Tapi kalau uwes itu cuma ya dipakai buat injekan aja. Astagfirullahaladzim. Itu sanepan yang sebenarnya pas dalam konteks. Betul ya? Iya, betul. Ya. Jadi dipakai. Jadi itu tadi menjelang pemilu, dipakai menjelang pilpres dan lain-lain. Mohon maaf ini. Nah, makanya kembali ke inspirasi berbisnis ya, sesuai dengan Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lihat sahabat Rasulullah SAW, apa namanya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. 10 sahabat. Ini udah dijamin loh Pak, dijamin ini. Garansi lah. Garansi. Ya, itu 8 diantaranya orang kaya Pak. 2-nya orang miskin. 8 orang kaya. Jadi mayoritas orang kaya. Orang kaya Pak. Tajir tadi. Tajir ya. Makanya kalau kita balik ke situ lagi, contohnya lah apa namanya, Khulafaur Rasyidin ya. Dari Abu Bakar, Umar, ya kemudian Utsman, Ali. Ini
3/4-nya adalah orang kaya. Abu Bakar kaya luar biasa. Sebelum masuk Islam itu udah kayanya minta ampun. 100 miliar Pak uangnya. Kalau sekarang Masya Allah. Tapi semuanya dipakai untuk perjuangan Islam. Jadi istilahnya kaya wajib, ya, tetapi kekayaan tadi dipakai untuk kemaslahatan umat. Betul. Ya. Jadi tidak ditumpuk-tumpuk kira-kira. Betul. Semacam dicontohkan Rasulullah tadi, waktu meninggal pun tidak meninggalkan, tidak membawa apa-apa, atau tidak meninggalkan apa-apa. Ya, suruh sedekahin sampai habis. Subhanallah. Tadi seperti tadi menginspirasi, sedekah itu seperti angin semilir itu loh. Betul. Cepat habis gitu loh Pak. Nanti datang lagi kira-kira kan. Dari falsafah angin ini sangat luar biasa para YouTuber semuanya. Kalau sedekah itu seperti semirnya angin, cepat nggak di gua, cepet nggak teko, kira-kira kan? Betul. Kadang-kadang kita terus terang ikhlas enggak sepiro lagi ya gitu loh Pak. Itu juga merupakan kendala kan. Ya kalau kita sedikit ikhlas tuh biasa Pak. Ya. Coba yang agak maksa dikit, sedekah ekstrim. Ya kalau kita contohnya ekstrim. Gimana Bang Wizi ini? Kalau saya kebetulan ini buat ini aja Pak ya, inspirasi. Sedekah ekstrim saya itu, saya bercita-cita itu ngumrohin orang. Karena kalau kita sedekah ngumrohin orang berarti enggak cuman 10.000, enggak cuman 100.000, bisa jadi puluhan juta. Gitu. Minimal satu orang kan ya 25 juta lebih lah kira-kira. Betul. Nah jadi mencoba, jadi kalau bahasa bercandanya ya, kalau kita masukin ke umplong Jumatan yang warnanya abu-abu ya ikhlas lah insya Allah. Nah tapi kalau ngeluarin merah ya itu belajar untuk ikhlas itu, kayaknya mesti begitu tuh Pak. Jadi gitu. Memang katanya bocorannya pintu surga itu dibukanya pakai merah itu. Ya ini bukan fikir tapi gitu aja lah. Iya kalau pakai biru, pakai golok itu Pak, gambarnya itu kan nampaknya tidak bisa terbuka kira-kira. Nah jadi balik lagi ke situ tadi Pak, bahwa ternyata Rasulullah diteruskan oleh sahabat semuanya itu kalau boleh dibilang ya, istilah bahasa Arabnya itu kan nahnu du'at qabla kulli syai'. Kami ini adalah para dai sebelum kami menjadi apapun profesi kita. Nah, kebetulan profesi para sahabat ini cuma ada dua, Pak. Yang pertama, yang mereka tinggalnya di istilahnya pesisir-pesisir di gunung-gunung. Mereka itu pekerjaannya adalah petani dan peternak. Pengusaha tapi Pak, gitu, petani peternak. Makanya saya juga sampai heran kenapa akar kata dari falah, hayya 'alal falah. Ya, marilah kita menuju ke keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Kenapa akar katanya itu juga sama dengan kata aflah, petani kurma kayak jenengan ini. Ini orang-orang yang sukses Pak, gitu. Petani kurma, profesinya itu petani peternak, gitu. Jadi bukan orang kantoran gitu tuh? Enggak. Nah ini makanya saya nih juga punya testimoni Pak. Saya ini PNS dulu. 15 tahun saya PNS. Ya saya kembalikan SK-nya ke pemerintah. Gitu. Jadi yang daerah-daerah bawah, mereka itu profesinya adalah pedagang. Yang paling masyhur adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang fenomenal, hartanya triliunan. Itu dia seorang peniaga, pedagang lah kira-kira. Ya pedagang, seorang pedagang, pebisnis. Nah sampai kita harus mencontoh para sahabat semuanya ini bukan mencari dunia Pak, tapi dunia sudah mencarinya. Maka kata-kata yang sampai sekarang itu terus diuri-uri sepanjang sejarah dari Abdurrahman bin Auf ini, ketika dia hijrah gak membawa properti satupun ketika di Madinah, kemudian ketika sama sahabatnya
apa namanya, ditanya tentang apa yang saya bisa kasih padamu gitu ya, apa namanya, Abdurrahman, saya mempunyai kebun banyak, saya juga mempunyai beberapa istri. Kalau kamu mau, kamu boleh ambil, karena propertinya ditinggal ketika hijrah, nggak ada lagi. Kalimat yang luar biasa dari apa namanya, Abdurrahman bin Auf ini, katanya, wahai sahabatku, ya, terima kasih atas perhatianmu, cukup engkau tunjukkan aku jalan menuju ke pasar. Ke perniagaan, ya, ke perniagaan. Tempat perniagaan. Ketika engkau tunjukkan aku jalan menuju ke pasar, maka niscaya saya akan temukan batu-batu yang ada di kota Madinah ini. Ketika aku bongkar, maka saya akan menemukan emas-emas di bawahnya. Jadi yakin banget, Pak. Iya. PD bahkan PA, Pak. Kalau anak-anak muda kan PA kan agak-agak apa namanya, PA itu berarti PA loh gitu kan. Kalau Jakarta kan PA itu percaya Allah, Pak. Percaya Allah, ya, percaya Allahnya itu mentok sama jadi, percaya diri. Menganggap bahwa sponsor utama itu Allah. Betul. Betul, makanya dia yakin banget, niscaya ketika aku bongkar batu-batu yang ada di kota Madinah ini, sungguh aku temukan di bawahnya itu emas. Nah ini, Pak, ini yang menjadi keyakinan dari Abdurrahman bin Auf tentang, saya yakin banget sama Allah, kalau saya hijrah, saya akan dikasih apa namanya, rezeki yang luas, dan saya yakin sama diriku sendiri tentang kemampuan dalam berdagang, Pak. Udah nggak mengejar dunia lagi, dunia mengejar dia, Pak. Subhanallah. Tadi Gitu. properti yang ditinggal semua. Betul. Dari nol properti, nol harta, tetapi ditunjukkan tadi. Ya, orang niaga memang begitu. Jadi tidak bergaji 10 koma tadi. Wah, sedih saya, tersindir saya. Karena saya pensiun sampai PNS, ASN. Tapi alhamdulillah, saya di PNS pun juga sudah sedikit-sedikit mengikuti jejak panjenengan. Iya, ini bisnisnya keren ini. Ini semuanya ini emas ini. Moga-moga amin ini. Ini yang mendoakan Ustadz ini. Waduh, ini jadi emas beneran. Masya Allah. Gitu. Ya kalau nanti ada ini jadi emas, ya laku seperti emas, ya saya nanti bisa mengumrohkan untuk ke biro penjenengan lagi. Terutama kru saya dulu.